Kembali kita memperbanyak puji syukur kehadirat Allah atas berbagai nikmat yang senantiasa dilimpahkan dan rahmat yang tercurahkan pada kita semuanya. Pada malam hari ini dengan izin dan taufiknya kembali kita hadir bermajlis di masjid ini, Masjid Wahdatul Ummah, di malam ke 23 ya Syawal 1447 Hijriah. Dan inilah pertemuan perdana kita setelah kita meliburkan taklim kita di bulan suci Ramadan. Seperti yang kita sudah jelaskan, di bulan suci Ramadan kita lebih memfokuskan untuk ibadah-ibadah yang berkaitan langsung dengan bulan Ramadan, dan semoga apa-apa yang telah kita amalkan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan hal-hal yang kurang disempurnakannya dan hal-hal yang terluput dan khilaf serta kelalaian yang terdapat padanya diampuni dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita masih bisa senantiasa istiqomah dalam melanjutkan kebaikan-kebaikan, karena Ramadan bukan segala-galanya, Ramadan bukan akhir dari ibadah dan amal soleh kita. Amal dan ibadah soleh kita berhentinya selesainya dengan selesainya hidup kita di muka bumi ini. Maka hari-hari yang ke depan mudah-mudahan kita tetap bisa istiqomah dalam kebaikan-kebaikan. Dan apatah lagi setelah Ramadan, Syawal dan seterusnya, ini hari-hari menjelang Lebaran kedua kita ya. Kita cuma memiliki dua hari Id dalam setahun, Idul Fitr dan Idul Adha. Yang biasa lama adalah setelah Idul Adha, lama penantian sampai datang bulan Ramadan. Tapi kalau sudah Idul Fitr, sudah selesai Ramadan, maka tidak terasa kita akan segera menyambut lagi Lebaran berikutnya, Idul Adha, dengan sifat-sifat yang mungkin sedikit berbeda, tapi intinya juga dia adalah hari raya yang perlu dibesarkan, diagungkan dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi bagi mereka-mereka yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, izinkan untuk melaksanakan ibadah haji ya, tentu saja merupakan hal yang istimewa ketika kita melaksanakan ibadah haji di musim-musim haji ya. Kita ini sudah masuk musim haji. Bulan Syawal adalah awal dari bulan haji, lalu Dzulqa'dah dan puncaknya Dzulhijjah. Kita pun yang tidak melaksanakan, kita tetap juga dianjurkan mengagungkan bulan-bulan yang mulia ini dengan ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, pembahasan kita dalam taklim ini masih dalam pembahasan kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, tamannya orang-orang soleh yang berisikan sabda dari pemimpin penghulu para rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini adalah karya dari Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala, salah seorang ulama besar kaum muslimin, Imam Nawawi yang wafat tahun 676 Hijriah. Dan pembahasan kita dalam kitab ini sudah sampai pada pembahasan hadis yang ke 1383, akhir pembahasan ya, betul ya, 1383, yaitu pembahasan masih terkait dengan bab kitab tentang ilmu ya, kitab tentang ilmu, keutamaan ilmu. Kita sudah menyelesaikan pada pembahasan kita yang paling terakhir hadis ke 1383
Sekarang kita lanjutkan pembahasan hadis 1384 dan seterusnya ya, sesuai dengan waktu yang tersedia, waktu yang memungkinkan untuk kita bahas. Hadis yang ke-1384, wa anhu, dan darinya, maksudnya dari sahabat yang terdahulu. Siapa sahabat yang terdahulu? Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya. Jadi kalau ada kata wa anhu ini paling banyak Abu Hurairah ya, walaupun tidak selalu, tapi wa anhu artinya dari perawi yang sebelumnya, dan paling sering Abu Hurairah karena memang beliaulah sahabat yang paling banyak periwayatan hadisnya. Wa anhu, dan darinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qal, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya mal'unah, dunia itu dilaknat, wa mal'unun ma fiha, dan terlaknat apa-apa saja yang ada di dalamnya, illa zikrallah, kecuali zikir kepada Allah, wa ma walahu, dan apa-apa yang mengantar kepada zikir kepada Allah dari ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa aliman, dan orang alim, wa muta'alliman, dan orang yang belajar. Rawahu At-Tirmidzi, diriwayatkan hadis ini oleh Imam Tirmidzi, wa qala hadisun hasan, dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan. Ada beberapa hal yang perlu untuk kita fahami tentang hadis kita ini. Hadis ini, jemaah sekalian, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan beliau mengatakan, saya mendengarkan langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu berinteraksi dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hanya kurang lebih 3,5 tahun saja ya. Perjumpaan beliau dengan Rasulullah tidak sama dengan Abu Bakar, Umar, sahabat-sahabat yang senior yang sudah membersamai Rasulullah sejak di Makkah dan di awal-awal hijrah. Kalau Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini nanti ketemu dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di perang Khaybar atau setelah perang Khaybar di tahun ke-7 Hijriah. Jadi praktis beliau hanya 3 tahun lebih saja ya menemani Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis beliau yang banyak ini beliau riwayatkan langsung dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian sahabat yang kadang meriwayatkan hadis tapi yang diriwayatkan sebenarnya diambil dari sahabat yang lain. Ya, ada peristilahan dalam mustalah hadis yang namanya mursalus sahabah, mursalus sahabah. Seperti Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas kadang meriwayatkan hadis. Kalau Abdullah bin Abbas meriwayatkan hadis dan kisah-kisahnya tentang keadaan-keadaan di Makkah, ini sebenarnya beliau tidak dengarkan langsung. Karena Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu itu waktu di Madinah saja beliau nanti lahir 2 tahun sebelum hijrah, ya 2 tahun sebelum hijrah atau 3 tahun. Artinya beliau masih sangat kecil ya waktu Rasulullah hidup di Madinah. Maka hadis-hadis yang di Mekah tidak beliau dengarkan secara langsung dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenyataannya hadis Abdullah bin Abbas itu termasuk hadis yang banyak, dan bagiannya itu tidak beliau dengarkan langsung, tapi beliau dengarkan dari sahabat yang lain walaupun kadang tidak disebutkan. Itu istilahnya mursalus sahabah. Sama dengan kisah tentang turunnya surat Iqra itu, kisah tahannusnya Rasulullah di Gua Hira. Siapa yang riwayatkan? Kalau kita baca dalam Sahih Bukhari, yang riwayatkan itu adalah Aisyah radhiyallahu anha.
Apakah Aisyah radhiyallahu anha mengalami langsung kisah ketika Rasulullah itu mendengarkan wahyu atau menerima wahyu pertama kali di Gua Hira? Tidak. Ya, beliau tidak dengarkan langsung. Yang dengarkan langsung itu Khadijah. Ya, Khadijah. Tapi hadisnya datang dari Aisyah radhiyallahu anha. Ini beliau riwayatkan kadang dari sahabat yang lain yang mendengarkan. Namun dalam ilmu mustalah hadis dikatakan bahwa kalau sahabat yang meriwayatkan sesuatu dari Rasulullah walaupun sebenarnya tidak mendengarkan langsung, maka itu tetap diterima karena mereka pasti mendapatkannya dari sahabat yang lain yang langsung, dan walaupun tidak disebutkan dan walaupun tidak dikenali sahabatnya tidak masalah karena sahabat semuanya terpercaya. Beda kalau selain sahabat yang meriwayatkan semacam itu, mursal termasuk hadis yang dhaif menurut ilmu hadis. Tapi kalau mursalnya mursal sahabat, maka itu tidak memberikan pengaruh sama sekali, tetap diterima. Tapi di sini Abu Hurairah radhiyallahu anhu memang mengatakan sami'tu, saya mendengarkan langsung. Berarti ini bukan lewat perantara siapa-siapa. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Apa sabda Rasulullah di sini? Pertama, dunia itu mal'unah. Dunia itu terlaknat. Mal'unah artinya terlaknat, dan terlaknat terkutuk. Dalam penjelasan bahasa Arab, al-la'natu adalah al-bu'du an rahmatillah atau at-tardu an rahmatillah, jauh dari rahmat Allah. Jadi laknat, kata-kata laknat atau kutukan itu artinya jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Gitu bahasa Arabnya, itu makna dari bahasa Arabnya. Hadis ini menegaskan kepada kita bahwa asal dari dunia ini sesuatu yang dilaknat oleh Allah, sesuatu yang tidak terpuji, sesuatu yang hina, sesuatu yang tidak mulia. Ya. Dan ini juga menjelaskan kepada kita bahwa kadang Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu dan dia bukan sesuatu yang ideal, tapi memang untuk menguji kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan juga ada yang iblis, ada setan, ya, dan ada hal-hal yang lain. Itu bukan sia-sia semuanya, dan itu bukan sesuatu yang mulia, hina kadang, bahkan kadang sesuatu yang menggelincirkan dan menjauhkan kita dari rahmat Allah. Tapi itu semua adalah ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk menguji kita. Jadi dia laknat, tapi ketika Allah menciptakannya, dia bukan sesuatu yang keliru dan bukan suatu perbuatan yang tidak baik. Ya, maka bagi kita mungkin dia takdir yang tidak baik, takdir yang tidak baik. Tapi di sisi Allah perbuatannya perbuatan yang pasti baik. Semua yang Allah lakukan adalah sesuatu kebaikan karena pasti ada hikmahnya. Walaupun kadang kita memandangnya sebagai sesuatu yang tidak menguntungkan kita atau sesuatu yang membahayakan kita. Jemaah sekalian, penegasan bahwasanya dunia dilaknat ini menegaskan kepada kita bahwa dia bukan sesuatu yang mulia. Dia sesuatu yang tidak diajak bagi kita untuk mengejarnya. Tidak menjadi sesuatu yang perlu untuk dibangga-banggakan. Karena pada hakikatnya hukum asalnya dunia adalah sesuatu yang dilaknat. Bahkan dikatakan sini mal'unun ma fiha, apa-apa yang ada di dalamnya pun terlaknat, dunia dan apa yang ada di dalamnya. Apa saja yang ada di dalam dunia ini semuanya adalah terlaknat. Ya, seandainya di sini cukup sampai sini, maka tidak ada kebaikan sama sekali di dunia ini. Tapi ada illa, kecuali, ya, sama dengan ketika Allah mengatakan wal asr innal insan lafi khusr, semuanya manusia itu rugi. Lalu ada illah, ya. Dan kalau ada kata-kata pengecualian, pengecualian itu lebih banyak atau lebih sedikit? Ya, lebih sedikit, ya. Kalau saya bilang di sini semuanya, berapa jumlah kita di sini sekarang yang hadir? Siapa yang pintar menghitung cepat? Nah, siapa yang bisa, ya? Berapa? 200, ya. Pendapat beliau, pendapat pertama, ya.
satu pendapat saya kita ambil ya. 200 umpamanya ya. Kita bilang semua yang hadir di sini sudah menikah umpamanya, kecuali 190 ya. Padahal jumlah kita cuma 200. Betul itu atau salah? Salah ya. Tidak bisa dibilang, mestinya dibilang semua belum nikah kecuali 10 ya. Tapi manakah yang lebih banyak menikah atau belum sini ya. Di semua, jadi seharusnya, makanya Allah mengatakan tentang Nabi siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu kata Allah Subhanahu wa taala hidup di tengah kaumnya alfasanatin illa khamsina ama. Beliau hidup di tengah kaumnya 1000 tahun kecuali 50. Kecuali 50. Artinya 950 ya. Jadi ilahnya, ilah itu selalu harus lebih kecil ya. Jadi kita mengatakan kita semua ini sudah balik kecuali 5 orang di antara kita. Dari 1000 cuma 5 yang tidak ya. Maka innal insana lafi khusrin, manusia itu semuanya merugi kecuali, berarti yang kecuali lebih sedikit sebenarnya. Dan memang jahanam, neraka lebih banyak daripada penghuni surga. Maka ikhwan sekalian, ketika Rasulullah mengatakan dunia terlaknat dan terlaknat apa yang di dalamnya kecuali, berarti banyak yang lebih dikutuk, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang diperkecualikan? Ya, siapa saja yang diperkecualikan? Pertama, zikrullah. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua aktivitas yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan bagaimana orang yang berdagang, bagaimana orang yang berjual-jualan, kita katakan dilaknat oleh Allah kecuali mereka berzikir kepada Allah. Kalau aktivitas jual belinya, aktivitas duniawinya tanpa zikir, maka dilaknat. Apa saja aktivitas duniawi, apa saja yang ada di dunia ini tanpa zikir, maka dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus diiringi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa zikrullah. Zikir kepada Allah lah ini yang menuai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma walahu, dan apa yang mengantarkan kepada zikir kepada Allah, atau apa yang mendekati zikir kepada Allah. Sebagian mengatakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya disinilah Islam memandang dunia dan akhirat itu tidak bisa dipisahkan. Kita ini bukan orang yang sekuler ya, yang ketika ngurus dunia, dunia murni, dunia tok, tidak ada kaitannya dengan akhirat, tidak mau diikutkan akhirat dalam urusan-urusan dunianya. Kita selalu menjadikan dunia kita ini sebagai sarana untuk akhirat kita, karena dunia sementara dan dia cuma sebagai tempat berbekal di akhirat. Maka aktivitas jual beli kita, aktivitas bercocok tanam kita, dan aktivitas apa saja yang kita lakukan, yang kita lakoni hari ini, itu harus di atas dasar zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lakukan ini untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh kita lupa ya. Karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang yang sudah selesai sholat Jumat, fa idza qudiyatis shalah apa? Fas'au. Ya. Kita disuruh keluar ya, dan disuruh untuk silahkan kita berdagang dan sebagainya ya. Fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Tapi apa? Wadhkurullaha katsiran. Ya, kita disuruh juga banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh dipisahkan. Dan apa-apa yang bisa mengantarkan kepadanya. Lalu wa'aliman ya, dan orang yang mengajarkan ilmu. Wa muta'alliman, dan orang yang belajar ilmu. Cuma 4 yang disebutkan di sini, dan 2 berkaitan langsung dengan ilmu. Dan disebutkan yang pertama aliman, yang mengajarkan ilmu, tentu saja yang lebih mulia. Wa muta'alliman, dan belajar. Jadi jangan sampai kita tidak termasuk dari ini dan itu ya. Jadi
tidak ada zikir dan tidak ada hal yang bisa mengantarkan kepada zikir, tidak juga kita mengajarkan ilmu dan tidak juga kita belajar ilmu. Kalau begitu kita termasuk orang yang terlaknat, waliyadzubillah. Dan majlis ilmu inilah majlis yang mengundang rahmat Allah, mengundang kasih sayang Allah, dan menjauhinya inilah mengantarkan kita kepada laknat Allah Subhanahu wa taala. Kan itu ya sangat rugi ketika kita justru menjauh akan rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan menjauhi majlis-majlis ilmu. Inilah sebenarnya cara kita untuk bisa hidup di dunia dengan penuh rahmat dan tidak termasuk orang yang hidupnya di dunia penuh dengan kutukan dan laknat Allah Subhanahu wa taala. Makanya majlis ilmu ini majlis yang kata Rasul apa? Kalau ada majlis ilmu apa? Ghasyiyat hum ar-rahmah. Ya diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus jadi salah satu ini. Ya kata Abu Darda radhiyallahu anhu, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlik. Ya kata Abu Darda radhiyallahu anhu, kun aliman, jadilah seorang yang alim, seorang yang berilmu dan mengajarkan ilmunya. Au muta'alliman, alternatif kedua pelajar, orang yang belajar. Dan sebenarnya aliman ini juga selalu akan menjadi seorang pelajar, ya, karena tidak ada seorang yang alim yang sampai derajat tidak butuh lagi untuk belajar. Aliman au muta'alliman au mustami'an, atau pendengar. Ya, pendengar. Maksudnya pendengar itu gimana? Pendengar artinya pelajar yang mendengar, ya. Kenapa dia mendengar saja? Karena apa? Karena hafalannya kuat, ya. Ya, memang dikatakan mustami'an karena tradisi dulu orang yang belajar itu identik dengan orang yang menulis, ya, ada proses belajarnya tulis menulis, ya. Jadi menulis. Ada yang memang pendengar baik saja. Dikatakan bahwa majlisnya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala yang rutin, majlis rutinnya itu dihadiri oleh 5.000 manusia. 5.000, ya. Tadi kita berapa orang? 200 ya? Ya, insyaallah sudah hampir. Nah, 5.000 rutin. 500 di antara mereka menulis dengan baik. Murid-murid yang mulazamah dengan Imam Ahmad. 4.500 pendengar yang setia, pendengar yang baik, ya. Dikatakan mereka itu kenapa tidak serius? Mereka hadir untuk mendapatkan rahmat dari majlis dan untuk belajar dari adab dan akhlaknya Imam Ahmad, ya. Jadi dahulu ya kan sebagian orang-orang awam itu kalau terlalu ilmiah juga, terlalu detail juga susah mereka. Tapi paling tidak mereka mau mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingin juga melihat saja dari Imam Ahmad bagaimana belajar akhlak dan adab dari Imam Ahmad, ya. Seperti yang pernah kami katakan, ya. Mungkin kalau tidak salah di sini pernah kami ceritakan Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Beliau Syekh Utsaimin itu kan kalau ngajar itu beliau perhatikan betul itu, ya, perhatikan betul. Dan suka tunjuk-tunjuk, ya. Suka siap ditanya Syekh Utsaimin, ya ada juga babak tanya jawabnya, tapi juga suka menunjuk-nunjuk, ya. Maka hati-hati, ya. Pernah waktu di Madinah di kampus, waktu beliau datang ke kampus kami, ya, tidak tahu tahun berapa ya, yang jelas alhamdulillah kita waktu beliau datang di kampus itu di Madinah, majelisnya kalau tidak salah lupa ya, apakah ba'da zuhur atau jam berapa. Tapi sejak jam pertama sudah banyak yang bolos, ya. Kenapa bolos padahal nanti jam semua ba'da zuhur? Karena kalau kita datang tepat waktu, artinya jam 11 kah, ya, lupa jam 11 atau jam ba'da zuhur
itu sudah kita di belakang sekali, ya. Maka banyak yang sudah bolos sejak awal karena mau langsung dekat dengan Syekh Utsaimin. Ini mudah-mudahan termasuk bolos fillah, ya, kata sebagian, ya. Salah seorang di antara kita, di antara ustadz kita, ya, ada di antara ustadz Ananda perlu sebutnya, ada di antara ustadz kita, dia pas di depannya Syekh Utsaimin, ya. Tapi karena ustadz kita itu, masya Allah, beliau sangat beradab, beliau tidak mau angkat kepalanya, ya. Syekh Utsaimin merasa ini kayaknya tidak perhatikan ini, ya, jangan-jangan tidur juga. Langsung Syekh Utsaimin bukan apa bang, qum, ya, atau beliau tanbih, ya, mengingatkan, ya. Langsung bilang, bang, saya perhatikan Syekh, tapi saya tidak mau. Dan itu masya Allah mengingatkan kita dengan Abdullah bin Amr bin As, Amr bin As radhiyallahu anhu, ya, yang mengatakan waktu saya awal-awal masuk Islam begitu mengagungkan Rasulullah, sampai-sampai pada waktu itu seandainya saya ditanya bagaimana wajah Rasulullah, saya tidak mampu menyifatkan bagaimana wajah Rasulullah karena saya tidak berani menatap Nabi SAW, ya. Jadi mungkin ustaz kita itu begitu, ya. Jadi Syekh Utsaimin itu selalu tanya-tanya, ya. Jadi pernah ada juga yang pertanyaan masuk kepada Syekh Utsaimin, ditanya, sebelum beliau menjawab, dia bilang, antum yang jawab. Orang itu langsung bilang, Syekh, masa saya menjawab adalah Syekh masih ada, ya. Masya Allah, ya, orang itu. Syekh Utsaimin bilang, sebenarnya bukan saya mau kamu yang menjawab, tapi saya mau agar kamu bangun karena saya kamu ngantuk-ngantuk, ya. Jadi saya tunjuk kamu, ya. Jadi orang itu sudah merasa, kayaknya saya ini yang masya Allah saya disuruh jawab, ya. Dia bilang, kayaknya tidak pantas saya menjawab Syekh padahal antum masih ada, ya. Saya bilang, memang bukan sebenarnya yang antum mau yang semua, tapi saya mau supaya kamu bangun karena kamu kayak. Pernah Syekh Utsaimin melihat ada seorang tua paling rajin ikut taklim, rajin sekali selalu. Maka Syekh Utsaimin sama tanya, tapi dia lihat kayak agak ngantuk-ngantuk juga, tidak kurang perhatian. Bilang, antum faham apa yang saya jelaskan? Tidak, Syekh. Kenapa? Ya, untuk apa selalu datang baru tidak faham-faham juga? Dia bilang, saya cuma mau mendapatkan berkah dari majelis Syekh, ya. Syekh Utsaimin langsung tersentuh dan mengatakan, kita yang mau ajar dia ternyata kita yang belajar dari dia, ya. Diingatkan dengan hadis apa? Humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka semua yang hadir di majelis ilmu adalah orang-orang yang tidak pernah rugi orang yang hadir di majelis itu. Walaupun tingkat kadar pemahamannya mungkin berbeda-beda, ya. Bahkan ada orang yang disebutkan dalam hadis itu awalnya tidak niat, cuma singgah-singgah saja, ya. Ada yang ajak atau cuma singgah mau ketemu dengan fulan, tapi tidak akan rugi siapa yang bergabung di dalam majelis tersebut. Itulah yang dinamakan apa? Mustami'an, pendengar, ya. Dan itu memang selalu lebih banyak, ya. Selalu lebih banyak. Makanya tidak apa-apa, ya. Makanya cuma sedikit saya yang pegang buku, ya. Mustami'nya lebih banyak, tidak ada masalah, insyaallah. Au muhibban, atau simpatisan, ya. Muhibban artinya orang yang suka dengan majlis. Mungkin tidak ikut langsung hadir, tidak juga mengajar, tidak juga menjadi pendengar, tapi pendukung dakwah, ya, pendukung ta'lim, ya. Dan jadi sponsor atau mengajak orang lain, ya, mungkin dia tidak sempat langsung. Empat ini alternatif. Kata Abu Darda, wala takun khamisan, jangan kamu menjadi orang kelima. Tidak alim, tidak muta'allim, tidak mustami', tidak muhibban, fatahlik, kamu akan binasa, ya, kamu akan binasa. Kalau kita bawa kepada hadis kita, maka jamaah sekalian, keberadaan kita dalam atau usaha kita menggabungkan diri kita dalam kafilah para penuntut ilmu, orang yang hadir majlis taklim, hadir dalam tarbiyah dan semacamnya, ini untuk kita menjaga diri kita, umur kita yang Allah berikan kepada kita di dunia ini bukan umur yang penuh dengan laknat, tapi umur yang diberkahi dan umur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak ada kebaikan dalam kehidupan kita. Subhanallah.
Kalau kita lihat sebagian manusia yang sejak bangun subuh-subuh sampai tidur kembali untuk dunia saja, tidak ada sama sekali perhatian kepada akhirat, bahkan mungkin sholat pun tidak diindahkan. Mereka-mereka ini yang kita sangat khawatirkan. Mereka-mereka itulah yang hidupnya di dunia penuh dengan laknat dan kutukan dari Allah, karena dunia ini memang mal'unah wa mal'unun ma fiha. Maka sangat rugi, sangat hina orang yang mengejar dunia ini, ya. Dan dalam hadis Muslim yang lainnya, Rasulullah memang mengibaratkan dunia ini karena hinanya. Diibaratkan, Rasulullah pernah berjalan sama sahabatnya, lalu Rasulullah melihat ada bangkai di tengah jalan, bangkai kambing sudah jadi bangkai, lalu itu pun telinganya sudah terpotong. Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya, siapa di antara kalian yang mau membeli ini dengan harga murah? Mereka bilang, ya Rasulullah, seandainya pun dia bukan bangkai, cacat, kita tidak mau, ya, tidak tertarik dengan seperti itu. Rasulullah bilang, khususnya dunia yang dikejar lebih hina daripada bangkai kambing ini, ya. Tapi kadang kita melihat dunia itu begitu gemerlap, begitu mempesona, ya, lalu kita kejar, lalu kita lupa akan hidup yang hakiki. Hidup yang hakiki adalah hidup bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dekat dengan Allah, mempelajari ayat-ayat Allah dan sabda-sabda Rasulullah, dan menjadikan semua kehidupan kita orientasinya ke sana. Ya, sekali lagi kita tidak menafikan aktivitas dunia, silahkan, kita perlu, kita ini khalifah di muka bumi, perlu dengan segala macam aktivitas duniawi, tapi jangan jadikan dia semata-mata untuk itu, bahkan dia jadikan pengantar kita untuk kehidupan yang hakiki, sehingga semua aktivitas dunia kita didasari dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian, ya, kita bahas lagi dua hadis yang singkat insyaallah. Hadis yang berikutnya, an Anasin radhiyallahu taala anhu qala, dari Anas radhiyallahu taala anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kharaja fi talabil ilmi, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, kana fi sabilillah, maka dia berada di sabilillah, jihad fi sabilillah, hatta yarji'ah, sampai dia pulang. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, wa qala haditsun hasan. Imam Tirmidzi mengatakan hadisnya hadis yang hasan. Hadis ini, walaupun Imam Tirmidzi mengatakan hasan, tapi menurut penelitian sebagian ulama kita hadisnya dhaif, karena dalam sanadnya sebenarnya ada seorang yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi Al-Mu'adzin. Abu Ja'far Ar-Razi ini seorang yang lemah periwayatannya, dan dialah juga yang meriwayatkan hadis tentang kunutnya Rasulullah di subuh secara rutin, ya, hatta faraqad dunia, sampai beliau meninggal dunia. Itu juga salah satu kelemahan dari periwayatan hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan Imam Daruqutni, hadis tentang kunut subuh yang terus menerus. Itu juga periwayatan salah satu yang dilemahkan adalah perawi Abu Ja'far Ar-Razi, dan ini juga sama di sini, ya. Maka di sini sebenarnya dari sisi sanad lemah atau ada kelemahannya, walaupun bukan sampai dhaif jiddan, tapi ada kelemahannya. Namun ulama kita mengatakan hadis ini dari segi makna benar, dan juga ada beberapa riwayat yang mendukung maknanya. Istilahnya syahid, ya, istilah yang dalam ilmu periwayatan hadis ada syahidnya. Syahid artinya ada hadis yang semakna tapi datang dari sahabat yang lain. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dikatakan, man jaa ila masjidi hadza, siapa yang datang ke masjidku ini. Dalam riwayat Imam Ahmad, man jaa ila masjidina, siapa yang datang ke masjid kami, li khairin, untuk kebaikan, yu'allimuhu aw yata'allamuhu,
untuk diajarkan atau dia pelajari. Jadi siapa yang datang ke masjid, entah ya datangnya ke masjid untuk kebaikan, entah untuk mengajarkan atau untuk mempelajarinya, fahuwa bimanzilati mujahid fi sabilillah, maka dia kedudukannya sama dengan kedudukan mujahid fi sabilillah. Hadis ini sahih atau hasan, dan maknanya mirip dengan makna hadis kita ini. Cuma sebagian ulama kita mengatakan hadis ini khusus keutamaannya bagi masjidnya Rasulullah. Apa masjidnya Rasulullah? Masjid Nabawi. Itu jelas ya, jelas bahwa orang yang datang ke Masjid Nabawi selain untuk sholat juga untuk taklim ya, makanya di antara ulama kita menyebutkan di antara keutamaan majlis taklim, majlis ilmu di Masjid Nabawi punya keutamaan khusus dibandingkan masjid-masjid yang lainnya. Siapa yang datang ke Masjid Nabawi untuk ikut taklim atau dialah yang mengajarkan ilmu, maka dia seperti mujahid fi sabilillah. Dan itu sebagian ulama kita mengatakan juga tidak pas dengan hadis kita ini, karena hadis kita ini secara umum. Tapi ala kulli hal, bahwa ada riwayat-riwayat yang lain yang mendukung hadis ini, bahwa penuntut ilmu syar'i dia juga adalah mujahid fi sabilillah. Karena Allah mengatakan, "Wa ma kana al-mu'minun liyamfiru kaffah, falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din wa liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Tidak pantas semua orang beriman itu pergi berperang. Ini ayat dalam ayat-ayat tentang masih ayat-ayat perang ini ya, di surat At-Taubah ayat 122. Padahal ini masih di suasana jihad. Suasana memang jihad sampai wajib pada waktu itu. Tapi kata Allah, tidak pantas semuanya orang pergi berjihad. Seandainya ada di antara mereka pergi menuntut ilmu, ada yang ditugaskan sebagian mereka menuntut ilmu, agar nanti kalau para mujahidin pulang, ini di antara salah satu tafsirannya, ada tafsiran yang lain, bahwa ketika mujahid pulang, nanti para fuqaha ini, orang yang penuntut ilmu, akan mengajarkan kepada mereka yang pergi berjihad. Atas dasar itulah ulama kita mengatakan jihad itu ada dua, jihad fisabilillah dalam makna qital, jihad fisabilillah dalam makna menuntut ilmu syar'i. Dan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Furusiyah Al-Muhammadiyah, ada bukunya Imam Ibnu Qayyim, judulnya apa? Al-Furusiyah Al-Muhammadiyah. Furusiyah itu ketangkasan berkuda ya, Al-Muhammadiyah yang dijaga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bahwa iqamatuddin, penegakan din ini dengan dua. Adin ditegakkan dengan dua, bisayfi was-sinan wal hujjati wal burhan. Agama ini tegak, menang, yuzhira ala dini kulli, dengan dua, bisayfi was-sinan, dengan pedang dan tombak, wabil hujjati wal burhan, dengan hujjah dan dalil-dalil, artinya dengan ilmu. Jadi dengan para mujahid dan para penuntut ilmu atau para ulama-ulama, agama menjadi tegak ya. Makanya ketika ulama menjelaskan bahwa yang berhak mendapatkan zakat, salah satu yang berhak mendapatkan zakat siapa? Fisabilillah. Fisabilillah. Siapa mana fisabilillah? Jumhur mengatakan mujahid fisabilillah, jelas. Mujahid fisabilillah. Mujahid fisabilillah. Para mujahid fisabilillah. Ada sebagian mengatakan maksudnya adalah setiap jalan-jalan kebaikan, tapi ini makna yang jauh ya dari makna asalnya, dan lebih jauh lagi yang membolehkan di fasilitas-fasilitas, karena pada hakikatnya para mustahik itu adalah person-person, bukan lembaga ya, person-person yang berhak mendapatkan zakat itu. Mujahid fisabilillah. Dan sebagian ulama kita mengatakan masuk mujahid fisabilillah kalau dalam era aman, tidak ada jihad. Siapa yang termasuk fisabilillah? Mereka adalah para penuntut-penuntut ilmu syar'i ya. Mereka adalah para mujahid-mujahid yang berjuang dengan ilmu dan dakwah mereka. Karena itu jamaah sekalian, apalagi di sini dihasankan oleh sebagian ulama kita
bahwa ketika kita pergi menuntut ilmu, hadirkan pada diri kita, semoga kita ini termasuk mujahid fisabilillah. Karena man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Sekali lagi hadis ini lemah ya, tapi bisa didukung dengan hadis-hadis yang lain. Maka mudah-mudahan kita termasuk mereka-mereka yang keluar dari rumah kita dalam rangka fi sabilillah. Sampai pulang kita bagaikan para mujahid yang pergi ke medan perang dan pulang ke rumahnya dari medan perang juga akan mendapatkan pahala yang sama ya. Karena pahala itu bukan cuma perginya, pulangnya juga sama dengan pahala orang yang ke masjid ya. Setiap langkah dicatat derajatnya. Itu bukan langkah perginya saja, langkah pulangnya juga sama mendapatkan. Jadi ketika kita menuntut ilmu, kita ini mau menjadi bagian pejuang-pejuang ya, menuntut ilmu syar'i bagian pejuang-pejuang. Kita datangi majelis ilmu, maka kita bagaikan mujahid fisabilillah sampai kita balik lagi ya. Semoga demikian. Wallahu taala alam. Ya, cukup ya. Ada sebenarnya hadis yang singkat, saya artikan saja. Hadisnya ini lemah ini sebenarnya. Hadisnya juga lemah. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan lan yashba'a mu'min, tidak akan kenyang seorang mukmin min khairin, dari kebaikan, hatta yang yakuna muntahahu al-jannah, sampai ujung-ujungnya dia akan sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ini juga hadisnya dikatakan oleh Imam Tirmidzi, hadisnya adalah hadis yang hasan, tapi kenyataannya hadisnya juga hadis yang memiliki kelemahan. Karena hadis ini hadis periwayatan dari Darraj dari Abu Haitham, dan Darraj kalau meriwayatkan dari Abu Haitham ini dilemahkan ya oleh para ulama kita. Tapi dari segi makna juga tidak mengapa, bahwa seorang mukmin itu seharusnya seorang yang tidak pernah puas dengan kebaikan. Puas, jadi dia dari satu kebaikan berikutnya sampai kapan? Sampai masuk surga ya. Dan inilah para penuntut ilmu ya, karena man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dia terus menuntut ilmu, terus berjalan sampai ujungnya dia mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Sekian ini sallallahu alaihi Nabi Muhammad wa alihi wasahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.